kawan Nusantara, selamat datang di segmen Temu Cerita. Kali ini kita kedatangan tamu dari komunitas ISPF. ISPF ini akan menjadi pengisi di kegiatan Tasik Creative Competition. Begitu ya, Ayah? Yap, betul. Dengan A Akbar? Iya, dengan A Akbar. Apa kabar, A? Apa kabar, Teh? Kabar baik. Alhamdulillah. ISPF ini komunitas apa sih, A? Nah, untuk ISPF ini itu komunitas panco ya. Jadi singkatannya itu ISPF itu Indonesia Strong Pullers Federation. Jadi kalau misalkan di Sundain mah atau di bahasa Indonesiain mah panco lah, gula tangan gitu. Adu panco, siapa sih yang nggak tahu adu panco, kan pasti pada tahu lah. Beberapa orang juga pada suka kan panco. Nah, jadi dibikinlah gitu komunitas di Tasik itu, IPC Tasik itu udah tersebar banyak sih di berbagai daerah gitu tuh. Oh iya, berarti di Tasik udah ada komunitasnya gitu kan? Udah ada. Bagaimana perkembangannya nih di Tasik itu sendiri tentang? Nah, alhamdulillah untuk perkembangannya itu cukup signifikan ya. Dan sekarang udah ngemulai dan bikin event-event, turnamen, terus kayak kemarin juga turnamen, dan nanti juga sama Tasik Kreatif kan. Nah, untuk pesertanya dan anggota-anggotanya udah lumayan banyak, udah ada sekitar 170-an lah gitu. Udah cukup banyak dan didominasi sama pelajar, didominasi sama pelajar SMA, kebanyakan SMA sih, SMA gitu. Perkembangannya udah lumayan pesat nih ya, anggotanya udah mulai banyak udah juga. Lumayan pesat. Nah, ada nggak sih masalah atau kendala khususnya di Tasik ya? Untuk masalah sih belum nemu ya. Kalau untuk masalah paling dari segi pengelolaan sama kayak kepengurusan mungkin ya. Soalnya baru ada ketua sama wakil. Jadi belum ada kayak pengurus lain gitu. Pengurus resminya gitu. Nah, ya. gitu. Dan masih berdiri sendiri dan belum ada kayak sekretariat atau apa. Jadi kita latihan di kafe gitu, Gitu. Nah, harapan kedepannya di industri panco gitu ya, khususnya di Tasik deh, apa ya? Harapan kedepannya ya mudah-mudahan sih anak-anak Tasik bisa mengembangkan lagi dan menjadi anggota ISPF. Tentunya bukan hanya sekedar latihan tangan doang dan ikut turnamen, tapi untuk menjaga kesehatan juga, karena kan butuh latihan kita tuh, latihan olahraga kan. Jadi ada dari segi baiknya juga kita tuh sering olahraga gitu, atau jadi suatu motivasi buat anak-anak sekolah bisa berprestasi dari panco juga ada yang nasionalnya, ada yang internasional. Nanti kalau misalkan baguslah di suatu daerah gitu, misalkan diajak ke yang lain gitu, terus diadu-aduin gitu. Jadi intinya semoga perpancoan di Tasik juga lebih berkembang gitu. Bisa lebih lanjut ke tingkat-tingkat yang gitu. lebih tinggi ya. Nah, panco itu sendiri nanti akan ikut ya, akan mengisi ide kegiatan Tasik Creative Competition. Nama kegiatannya apa? Nah, nama kegiatannya itu The Last Arm Standing yang volume kedua itu. Yang kedua. Ya. Nah, adakah syarat dan ketentuannya? Oh, ada, tentunya pasti ada ya. Untuk syaratnya pastinya diizinin sama orang tuanya bagi yang pelajar. Izin adalah bagi yang pelajar. Terus syaratnya juga berat badan harus sesuai gitu, harus sesuai jadi ketentuan. Ada kelas-kelasnya gitu. Iya, ada kelasnya.
Terus nggak terlalu banyak sih syaratnya, cuman itu doang, dari kemauan diri sendiri sama diizinin sama orang tua sih, nggak terlalu banyak. Kayak KTP biasalah, pendaftaran turnamen biasa gitu. Nah, pendaftarannya udah dibuka apa belum? Nah, untuk pendaftaran udah dibuka, udah disebar juga ke sosial media kita ya, udah disebar. Nanti tinggal registrasi aja karena udah ada nomornya dari sana. Sampai tanggal berapa ada? Untuk penutupan sampai tanggal 16 Agustus dan untuk pendaftaran udah mulai dari sekarang. Nah, tahapan-tahapan kompetisinya tuh seperti apa? Untuk tahapan kompetisinya nanti kita belum ngambil tanggal 6 atau tanggal 7 kan, itu tanggal 6 sama 7 tuh Sabtu Minggu ya. Nanti kayaknya antara ngambil Sabtu atau Minggu. Nah, untuk itunya nanti untuk penimbangan nanti 2 jam sebelum pertandingan dimulai. Nah, untuk nanti penyisihannya itu dilaksanakan di KP Now Now. Nah, untuk acara puncaknya dari semifinal nanti kita ambil di Plaza Asia. Ya, betul kan Teh? Di kegiatan Ya, PWN. Nah, namanya kompetisi ya, ya? Iya. Pasti ada hadiahnya nih. Iya, pasti bisa dibocorin ada. nggak hadiahnya apa? Untuk hadiah lumayan sih, ini lumayan untuk perpancuan, terbilang pertama kali yang cukup gede sih dari biaya. Untuk juara 1 itu dapat uang tunai sebesar 1 juta, medali sama sertifikat. Medali emas ya medali emas lah gitu kalau juara 1. Udah gitu aja sih. Kalau misalkan juara 2, kalau nggak salah uang tunai sebesar 700.000 dan medali sertifikat juga. Dan untuk juara 3 300.000 medali sama sertifikat juga. Dan untuk pendaftarannya itu 100.000, itu udah include sama nasi box, terus sama minuman juga, nanti minuman yang ada di KP tersebut gitu. Berarti ada 3 juara. Iya, ada 3 juara. Kan kelasnya itu ada 2 ya. Iya. Berarti kebilang ada 6 orang nanti. Oh iya. Ada 6 orang. Jadi ada 2 kelas dan di setiap kelasnya akan ada 3 juara. Siap. Baik. Nah, ada arahan nggak untuk calon peserta nanti gitu kan? Untuk calon peserta, kalau saran dari saya sih, kalau misalkan kalian pengen masuk ke kelas minus 63, nah terus BB kalian itu ada di 65 misalkan. Nah, kalau bisa sih diet dari sekarang ya. Karena kalau misalkan nanti maksain terus nggak sesuai BB 63, nanti masuknya ke 76. Wah, nanti lawannya itu pada kuat semua, aduh. Susah. Beda kelas ya. Iya, susah pastinya. Jadi kalau misalkan pengen masuk minus 63 ya dari sekarang sih diet. Soalnya kalau misalkan nanti diet, kalian tuh pasti akan mentoknya di minus 62,8. Jadi kalian itu akan kebilang yang paling mentok gitu di kelasnya. Jadi bisa kebilang kuat juga nanti di kelasnya gitu sih. Saran dari saya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan ya, gimana coba? Yang mau ikutan, kalian bisa cek di IG ISPF Tasikmalaya dan juga di IG Pasar Wisata Nasional Nusantara. Nah, gitu. Jadi kita itu udah share ya di IG kita, dan di sana juga udah ada nomor kontak untuk pendaftaran. Nanti juga diarahin gitu sama adminnya. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan Tasik Creative Competition khususnya di Lomba Panco, Bidang panco. boleh daftar dari mulai sekarang, udah dibuka. Dan yang penasaran sama kegiatannya bisa datang ke kegiatan Pasar Wisata Nusantara yang akan dilaksanakan pada tanggal 5, 6, dan 7 September 2025 yang bertepatan di
Plaza Asia Tasikmalaya. Seperti itu. Mungkin itu aja Kang. Terima kasih atas waktunya. Siap, Kakak. Mudah-mudahan acaranya lancar, berjalan dengan lancar. Kita sama-sama menyukseskan kegiatan ini ya Kang ya. Siap. Terima kasih Kang. Terima kasih Kak. Sampai bertemu di episode selanjutnya.